Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruniza dengan NIM S1W11972. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari MIS jaringan komputer 1 yang sudah saya kerjakan. Nah, yang pertama itu ada tentang soal menjelaskan dan menyebutkan jenis jaringan komputer secara umum. Nah, yang pertama itu adalah LAN atau Local Area Network. Nah, LAN ini adalah jenis jaringan komputer yang paling sederhana untuk menghubungkan komputer pribadi, klien, dan workstation atau server dalam satu gedung. Nah, biasanya LAN ini juga digunakan dalam suatu perusahaan atau pabrik yang menggunakan sumber daya secara bersama-sama, seperti printer. Nah, menggunakan jenis jaringan ini maka kita bisa saling bertukar informasi dengan mudah, dan dalam satu area jaringan tersebut. Nah, menggunakan jenis jaringan ini maka kita bisa saling bertukar informasi dengan mudah dalam satu area jaringan tersebut. Nah, yang kedua itu ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, MAN ini lebih luas lagi dari LAN karena jenis jaringan MAN ini dia mencakup 2 atau lebih gedung yang berada di kota yang sama untuk saling terhubung dalam satu jaringan. Nah, MAN ini juga memungkinkan kita untuk berhubungan dengan jaringan televisi kabel maupun untuk menunjang daya dan suara. Nah, jenis jaringan ini tentunya dia itu lebih luas dari LAN. Kenapa? Karena dia itu bisa menghubungkan beberapa gedung sekaligus dalam satu kota yang sama. Nah, yang kedua itu ada Wide Area Network. Nah, untuk yang WAN ini dia untuk yang lebih luas lagi ada jenis WAN. Nah, karena mencakup area yang berdasarkan geografis berarti lebih luas. Nah, WAN ini jenis jaringan yang mencakup dengan cakupan antara benua yang menggunakan kumpulan mesin-mesin untuk menjalankan program pemakai. Nah, dengan kata lain itu WAN ini adalah nama lain dari internet yang kita kenal saat ini. Nah, yang keempat itu ada WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN ini yaitu jaringan nirkabel yang merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa kita lakukan dengan jaringan menggunakan kabel. Nah, saat ini itu jaringan tanpa kabel atau biasa dikenal dengan wireless, dia sudah marak digunakan dengan manfaat jasa satelit dan mampu juga memberi kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Dengan adanya jaringan wireless ini memudahkan kita sebagai pengguna atau user untuk mengakses data yang kita inginkan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel. Nah, WLAN ini juga sebenarnya digunakan untuk menyebut jenis jaringan nirkabel, yaitu solusi terhadap komunikasi yang tidak memerlukan kabel seperti yang banyak kita temui saat ini. Nah, WLAN ini juga itu sebenarnya digunakan untuk menyebut jenis jaringan nirkabel, yaitu solusi terhadap komunikasi yang tidak memerlukan kabel seperti banyak kita temui saat ini, yang melalui jaringan wireless itu memungkinkan pengguna untuk mengakses data di lokasi yang tempat yang tidak terdapat tempat yang terjangkau dengan kabel. Nah, yang kelima itu ada PAN atau Personal Area Network. Nah, biasanya jenis jaringan yang ini itu hanya berjarak sampai 1-5 meter saja. Nah, jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP, headset maupun perangkat jenis lainnya yang jenis jaringan di antara 2 atau lebih sistem komputer dengan jarak yang tidak terlalu jauh atau yang cukup dekat.
Nah, biasanya jarak antara komputer yang menggunakan protokol ini itu tidak lebih dari 1 meter. Nah, jenis jaringan komputer ini biasa kita temui saat menghubungkan komputer dengan HP atau perangkat lainnya. Nah, yang ke nomor 2 itu ada soal, yaitu kita mengetahui IP address, yaitu 192.168.2.0. Nah, kita di sini kita menentukan dan jelaskan kelas apa IP tersebut, network ID dan host network ID, host ID dan broadcast ID-nya. Nah, pertama kita menentukan kelasnya. Nah, bila kita melihat di sini ada tabel. Nah, di sini terdapat IP kelas, range kelas. Nah, kita akan melihat berdasarkan range kelas IP address. Nah, di sini berdasarkan IP address yang kita ketahui, nah kita cocokkan. Nah, di kelas A. Nah, di kelas A ini range kelasnya itu, perkiraan kelasnya itu hanya dari 0.0.0 sampai dengan 127. Nah, selanjutnya yaitu kelas B 128.0 sampai 191. Nah, di kelas C ini range kelasnya itu 192.0.0. Nah, kita mencocokkan. Nah, IP address yang kita ketahui itu cocok dengan kelas C. Nah, jadi kelas dari IP address 192.168.2.0 ini adalah kelas C. Nah, selanjutnya kita akan menentukan IP network ID dan host ID-nya. Nah, pada network ID-nya itu ada satu adalah network ID-nya itu adalah 192.168.2. Mengapa bisa? Ini seperti yang kita tahu, kita melihat dulu apakah IP address itu berada di kelas apa. Kemudian kita mengetahui, kita juga bisa melihat bahwa 192 itu masuk dalam range kelas C. Jadi ini menunjukkan letak network atau jaringan dari suatu IP address. Jadi jika komputer ingin saling berkomunikasi, maka harus pada network ID yang sama. Nah, network ID itu tergantung dari kelas IP address yang digunakan. Jika menggunakan IP kelas C, maka network ID yang digunakan itu 24 bit. Nah, 24 bit angka pertama. Jika menggunakan IP address kelas B, maka kelas networknya itu network ID-nya itu 16 bit angka pertama. Nah, di sini network ID-nya itu yang ini 32 bit angka pertama. Dan host ID-nya, nah jadi network ID-nya itu 192.168.2. Nah, untuk host ID-nya ini adalah 0. 0 itu adalah nomor perangkat host ID itu adalah nomor perangkat keras fisik Ethernet Network Interface. Nah, host ID itu adalah nomor perangkat keras fisik Ethernet Network Interface. Nah, atau niche. Nah, host ID juga ini terkadang disebut alamat Ethernet atau match address atau alamat media access control. Nah, untuk broadcast ID-nya itu di sini kita konferensikan ke bilangan binernya. Nah, kemudian awalnya 192 IP address ini kemudian kita jadikan subnet masknya. Nah, kemudian kita gabungkan atau kita kemudian kita konversikan menjadi bilangan binernya. Nah, di sini bilangan binernya bitnya.
Nah, kita mengambil angka broadcast itu, kita ambil satu angka sebelum subnet berikutnya, yaitu berarti 255 setelah mengkonfigurasikannya dari menjadi 4 tahap. Nah, jadi broadcast ID dari IP address 192.168.2.0 ini adalah 192.168.2.255 yang berasal dari subnet mask, yaitu berasal dari satu angka sebelum subnet mask subnet berikutnya. Dia yaitu menjelaskan karakteristik dari WAN. Nah, WAN ini memiliki karakteristik yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Nah, oleh karena itu jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang lebih luas. Nah, yang kedua itu ada radius jangkauan dari WAN wide area network ini yang lebih luas. Nah, memang jangkauan dari WAN ini lebih luas dari jaringan-jaringan yang lain seperti LAN dan MAN, karena WAN ini bisa sampai ke benua dan menggunakan mesin-mesin. Nah, untuk yang ketiga itu ada menggunakan koneksi. Ini menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Nah, yang keempat itu dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Nah, yang kelima itu bekerja pada link atau link dari layar OSI dan layar fisikal, atau bekerja pada fisikal dan data link dari layar OS. Keempat itu ada soal yang menjelaskan persamaan dan perbedaan fungsi dari access point dan switch. Nah, switch dan access point ini dia merupakan perangkat keras yang umumnya berfungsi untuk digunakan pada jaringan dan memiliki salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai penghubung antara beberapa komputer dalam sebuah network, tetapi media koneksinya itu yang berbeda. Untuk membedakan keduanya, kita dapat melihat dari penjelasan ini. Nah, access point. Nah, access point ini itu merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyediakan koneksi wireless pada sebuah jaringan komputer yang menggunakan koneksi kabel. Nah, agar piranti-piranti wireless itu bisa tersambung ke sebuah jaringan komputer. Nah, yang kedua itu ada switch. Nah, switch ini dia itu perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor penghubung dua atau lebih komputer yang menggunakan kabel Ethernet agar bisa saling berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, dengan menggunakan switch ini kita dapat mengidentifikasi komputer mana yang mengirimkan data dan kemana data yang harus dikirim. Nah, jika dilihat dari sisi OSI layernya itu, kita juga bisa membedakannya dari beberapa poin. Nah, jika kita lihat dari sisi OSI layernya itu, yang pertama itu access point. Nah, access point ini dia berada di pada OSI layer pertama atau physical. Nah, sama seperti hub, access point ini hanya mengirim secara broadcast pesan yang diterima ke semua komputer yang terhubung dengan dia. Nah, dia itu tanpa menfilter dari mana dan untuk siapa pesan tersebut. Nah, selain itu karena berada di OSI layer pertama, jadi jaringan yang menggunakan access point ini akan berada pada collision domain yang sama. Nah, hal ini dapat menyebabkan kita dapat kehilangan data. Nah, untuk switch ini dia bekerja berdasarkan OSI layer kedua atau data link, yang cara kerjanya itu berdasarkan informasi mengenai match address pengirim dan calon penerima data. Nah, pada switch ini yang bekerja berdasarkan OSI layer kedua, area collision domain yang diperkecil
Nah, yaitu hanya terdapat pada tiap-tiap port pada switch, bukan pada seluruh perangkat. Nah, selanjutnya berdasarkan nah selanjutnya itu ada juga yang bisa kita lihat perbedaannya dari media koneksinya. Nah, media koneksinya ini juga menjadi salah satu perbedaan dari dari access point ini dan switch. Nah, media koneksi yang digunakan untuk access point ini dia memanfaatkan gelombang elektromagnetika yang unggul dengan tingkat fleksibilitas dan mobilitasnya itu yang tinggi. Nah, sedangkan untuk switch ini dia menggunakan kabel sebagai media koneksinya, dan hal ini pasti akan menjanjikan kecepatan dan kestabilannya juga. Selanjutnya itu ada nomor 5, di mana di sini kita menjelaskan mengapa istilah jaringan metropolitan area network atau MAN itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, pertama itu karena biaya operasional yang mahal. Nah, yang kedua itu karena instalasi infrastruktur yang tidak mudah. Dan yang ketiga, sering menjadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, jenis jaringan ini gampang atau mudah dimasuki oleh para cracker dan dapat diakses oleh cracker untuk mengambil keuntungannya sendiri. Nah, yang terakhir itu karena rumitnya dan butuh waktu lama dalam perbaikan jika terjadi trouble jaringan atau network troubleshooting. Nah, biasanya itu bila jaringan MAN ini terjadi kesalahan, maka akan sulit untuk memperbaikinya dan akan memakan waktu yang lama. Nah, yang keenam itu jika di dalam sebuah tempat terdapat 200 komputer dan kita ingin menghubungkan semuanya dalam sebuah LAN. Nah, kita menentukan IP kelas berapa yang digunakan dan jelaskan. Nah, ini IP kelas berapa yang digunakan? Kita menggunakan IP kelas C. Nah, IP address kelas C ini dia terdiri dari 24 bit. Nah, untuk network ID dan sisanya itu 8 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C itu digunakan untuk jaringan untuk ukuran kecil. Nah, kelas C ini dia biasanya digunakan untuk jaringan lokal area network atau LAN. C ini biasanya digunakan untuk jaringan lokal area network atau LAN. Nah, menurut soal juga ini karena terdapat 200 komputer juga, maka kita bisa mencari kelas yang cocok menampung 200 komputer tersebut sebagai host pada networknya. Dan yang paling mendekati dan paling optimal itu adalah kelas C yang sudah saya jelaskan tadi, yang memiliki 254 host. Nah, jika kelas yang dipilih memiliki banyak host, maka resource-nya itu yang dipakai akan terbuang sia-sia. Nah, kemudian selanjutnya perangkat apa saja yang digunakan, jelaskan alasannya. Nah, perangkat yang digunakan itu ada router. Nah, router ini dia alat ini yang menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Nah, switch ini dia akan menghubungkan tiap komputer pada jaringan. Nah, ketiga itu ada Ethernet card. Nah, Ethernet card ini untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa terhubung ke jaringan. Nah, yang ada Ethernet kabel. Nah, Ethernet kabel ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain atau komputer ke router. Nah, biasanya menggunakan ujung RJ45, Nah, kemudian RJ45 strike untuk komputer ke router. Nah, dan RJ45 cross untuk komputer ke komputer. Nah, yang selanjutnya itu ada modem. Nah, modem ini dia alat yang digunakan alat yang digunakan untuk hanya jika komputer ingin terhubung ke jaringan internet. Nah, jika komputer hanya ingin terhubung ke jaringan komputer lain komputer hanya ingin terhubung dengan ke komputer lain dalam jaringan LAN tersebut, maka tidak perlu menggunakan modem.
Nah, terakhir itu ada beberapa alat lainnya seperti tang crimping yang menyambungkan kabel RJ45 dengan kabel Ethernet. Nah, LAN tester yang mengecek koneksi kabel yang sudah di crimping tadi. Nah, ada yang terakhir, kabel jenis apa yang cocok dengan soal ini? Jelaskan alasannya. Nah, jika lokasi satu LAN tersebut berada di indoor, maka disarankan kita menggunakan kabel UTP atau kabel UTP kategori 5. Kenapa kabel UTP dengan kategori 5 ini dengan kualitas dia itu memiliki kualitas transmisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori Nah, mengapa bisa? Karena kabel UTP Cat 5 ini dia itu kabel dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 4, sehingga yang didesain untuk mendukung komunikasi data serta suara pada kecepatan hingga 100 megabit per detik. Nah, yang kedua, jika outdoor disarankan kita memakai kabel STP, karena pada kabel STP itu material logam dan isolatornya itu lebih keras. Pada material pembungkusnya terdapat pembungkus plastik bening tipis, kemudian terdapat pembungkus aluminium foil dan sebuah aluminium foil dan sebuah kawat yang berfungsi untuk ground. Pada pembungkus paling luar itu hampir mirip dengan pembungkus kabel UTP, kabel STP, hampir mirip dengan kabel UTP, hanya saja lebih tebal sedikit. Nah, sehingga itu kabel STP itu lebih tahan pada kondisi outdoor. Nah, jika kita memilih kabel UTP, lebih baik kita menggunakan kabel UTP, yaitu dengan jenis yang sudah saya jelaskan, bahwa yang jenis yang digunakan itu Cat 5, yang karena kecepatan transmisinya sudah cukup memadai, dan namun tergantung lagi pada kebutuhan dari setiap setup LAN yang tadi. Nah sekian setup LAN yang tadi. Sekian. Namun tergantung lagi pada kebutuhan dari setiap setup LAN tadi. Sekian dari penjelasan tentang soal MIT jaringan komputer dari saya. Ada banyak salah dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.